Sekitar 10 menit dari mes kita, saya dan Ustadz Zaki menemukan satu lagi tempat bersejarah, yaitu Benteng Alcazar. Ini Alcazar kan? Betul. Jadi ketika Khalifah Abdurrahman I membuat Maskita sebagai tempat ibadah orang-orang muslim atau masjid, nah beliau itu membangun istana dan tempat tinggalnya di sini. Jadi enak tuh, nggak jauh sih kalau mau ke masjid sholat berjamaah. Langsung ya, deket soalnya. Menaranya pun masih kelihatan kan, jadi kalau ada azan tuh dulu karena belum banyak bangunan masih kedengeran. Pasti keren nih, banyak tamannya dan ya seperti Alcazar yang lainnya lah. Oke. Yuk. Alcázar de los Reyes Cristianos atau Benteng Kerajaan Kristen adalah satu dari banyak landmark Cordoba. Keseluruhan benteng ini dikelilingi oleh tembok besar dengan 4 menara, Lion Tower, River Tower, Homenage Tower, dan Vela Tower. Bangunan ini dulu adalah benteng Visigoth yang dibangun oleh Abdurrahman I pada abad ke-8 sebagai tempat tinggalnya saat ia berhasil memasuki Spanyol. Karena kota berkembang menjadi pusat budaya dan politik yang penting, maka Alcázar diperluas hingga menjadi kompleks istana dengan pemandian, taman, dan perpustakaan yang besar. Benteng ini ternyata berisi beberapa artefak kuno yang luar biasa. Di antaranya sarkofagus-sarkofagus Romawi dari abad ke-3 dan pola-pola mozaik Romawi pada abad ke-2 Masehi yang dipamerkan di Aula Benteng. Alcázar Cordoba penuh dengan kisah sejarah. Raja Ferdinand dan Ratu Isabella pernah menggunakan tempat ini sebagai salah satu tempat pengadilan inkuisisi untuk melawan dinasti Nasrid di Granada pada tahun 1482. Alcázar menjadi markas inkuisisi Spanyol selama 300 tahun, dari 1492 sampai 1821. Banyak bagian dari istana Alcázar berubah fungsi. Di antaranya, banyak pemandian Arab yang berganti menjadi ruang interogasi dan penyiksaan. Bagus banget ya tamannya, Seth. Keren sih, karena ada kolam-kolam, ada taman-taman, ada air mancur. Ini semua dibangun oleh Khalifah Abdurrahman I. Sebagaimana yang kita lihat di istana-istana Islam yang lainnya, di Alhambra, itu kan sangat mengedepankan nilai-nilai estetika, keindahan, kebersihan. Di sini pun sama. Dan yang unik sejarah dari tempat ini, dulu Raja Ferdinand dengan istrinya Ratu Isabel bertemu dengan Columbus di sini. Oh, meeting point. Merencanakan ekspansi ke benua Amerika. Ketika dia mengarungi lautan, ingin menemukan Amerika kan menggunakan ilmu falak tuh, ilmu perbintangan. Nah, sebenarnya ilmu perbintangan itu yang bawa juga orang Islam ke sini. Oh, awal mulanya. Iya, jadi Columbus itu belajar literatur tentang ilmu perbintangan itu dari orang-orang Islam di Baghdad. Termasuk arsitektur, ilmu bikin kolam, air mancur dan sebagainya. Itu semua diadopsi dari ilmu-ilmu Islam yang ada di zaman pertengahan Islam. Daya tarik utama dari benteng istana ini adalah kebun halaman belakangnya yang megah. Air mancur yang indah, kolam-kolam dengan air yang berasal dari sungai Guadalquivir yang digerakkan oleh kincir air, dan pagar-pagar tanaman yang terpotong dengan baik menunjukkan bahwa benteng ini dulunya memang merupakan istana muslimur yang diambil alih pengikut Kristen. Di tamannya yang indah ini terdapat patung pertemuan. Patung Raja Ferdinand dan Ratu Isabel yang sedang bertemu dengan Christopher Columbus, yang pada saat itu meminta dukungan pada mereka untuk ekspedisi ke Amerika. Dan tempat ini adalah lokasi umat Nasrani memenjarakan Sultan-Sultan Granada. Gimana sih? Sudah puas dengan tempat-tempat di Cordoba? Kalau di Cordoba udah. Oke. Pasti masih banyak tempat-tempat lain di Spanyol yang harus kita datangi. Oh, banyak banget. Di kota lain masih berserakan tuh situs-situs Islam yang belum kita lihat. Kesana dong. Ya udah, kita lanjut lagi ya. Oke, Yuk. yuk.
Sungguh tidak bisa berkata-kata lagi saya melihat peninggalan Islam di Cordoba ini. Begitu banyak dan begitu penting. Dari sejarah yang kita lihat tadi, kita bisa banyak belajar dan lebih menghargai perjuangan sang khalifah. Di episode berikutnya, saya akan beranjak dari Spanyol di Eropa Selatan menuju ke perbatasan benua Eropa dan juga Asia, Turki. Masih banyak sejarah yang bisa ditemukan di sana. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum.